Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa Yai pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayung Kaim pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 atau pada tanggal 2 Tefet 5783 diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7 yang berkata demikian saudaraku. Dan katakanlah Yahweh kepada Samuel, janganlah memandang penampilan atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya, sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat, sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam pembacaan renungan Haftara ini adalah tentang Samuel diutus ke Bethlehem. Setelah peristiwa di mana Saul, Raja Israel, melakukan peperangan terhadap Amalek dan dimenangkan oleh bangsa Israel, saudaraku. Namun dalam melakukan peperangan ini Bapak yang menghendaki seluruh Amalek dibunuh, saudaraku, baik itu manusia maupun ternak-ternaknya. Namun Saul berpikiran lain. Dia mengumpulkan ternak-ternak yang baik, yang tambun-tambun, dan tujuannya nantinya akan untuk memberikan persembahan kepada Bapa Yahweh. Hal ini yang ditegur oleh Bapa Yahweh melalui Samuel, saudaraku, bahwa dikatakan di sana Bapa Yahweh tidak menghendaki persembahan-persembahan tersebut, namun Bapa Yahweh menghendaki ketaatan melakukan firman-Nya, dafarnya. Ini yang menjadi benang merah, saudaraku, yang harus kita pahami. Oleh karena kesalahan Saul ini, saudaraku, Bapa Yahweh akan mengganti Raja Saul dengan raja yang baru. Sehingga Bapa yang memerintahkan kepada Nabi Samuel untuk berangkat ke Bethlehem. Dan di sana dia bertemu dengan keluarga yang namanya keluarga Isai. Dan lewat keluarga Isai ini memiliki anak, saudaraku. Dan lewat di tempat ini Samuel akan melihat anak-anak daripada Isai ini. Mulai anak yang paling sulung, saudaraku, yang memiliki penampilan gagah perkasa dan cakap perawakannya dan tinggi, dan sampai seluruh anaknya ditampilkan di depan Samuel. Namun Samuel mendapat pernyataan dari Bapa Yahweh, tidak semua pun dari anaknya yang hadir pada waktu itu yang Bapa Yahweh berkenan. Sehingga Samuel bertanya, apakah masih ada anakmu lagi? Maka Isai berkata, masih ada satu orang, sang si bungsu, yaitu Daud, yang sedang mengembalakan ternaknya karena tugasnya adalah mengembalakan. Sampai di sini, saudaraku, maka perikop firman tadi tersampaikan bahwa Bapa Yahweh tidak melihat penampilan namun melihat hati. Lewat renungan ini di dalam menjadi kehidupan kita saat ini, saudaraku, sesungguhnya ini yang harus kita dapatkan dalam menjadi kehidupan kita pribadi, lepas beribadah dimanapun kita berada, saudaraku. Kita semua melakukan kegiatan kehidupan ini sesungguhnya berangkat dari sikap hati kita bagaimana. Apakah sikap hati kita dalam keadaan carut marut? Apakah sikap hati kita dalam keadaan kepahitan? Apakah sikap hati kita dalam keadaan kecemburuan? Apakah sikap hati kita dalam keadaan ketidaknyamanan? Maka itu semua akan terpancar di dalam kehidupan kita sesungguhnya, saudaraku. Inilah yang harus kita renungkan pagi hari ini. Untuk itu kitab suci mencatat, oleh karena di kitab suci Bapa yang tetapkan dari sikap hati ini, mari saudaraku, pagi ini kita dapat renungan ini untuk kita membereskan sikap hati kita terlebih dahulu saat kita mulai bangun pagi. Bagaimana kita memiliki sikap hati yang baik, sikap hati yang bersih, sikap hati yang tulus, sikap hati yang murni. Karena lewat dari sikap hati, kitab Amsal mengatakan akan terpancar kehidupan manusia. Mari saudaraku, kita harus beresin hal ini. Bila tidak, maka sikap hati yang kepahitan ataupun terluka tadi berlarut-larut menumpuk, maka tentu itu akan menjadi beban bagi hidup kita. Ini pilihan saja, mau melakukan atau tidak, saudaraku, tergantung kepada saudaraku sekalian. Namun kitab suci mencatat, Bapa Yahweh melihat dari situ dulu, saudaraku, dari sikap hati kita. Baik dalam sikap hati kita di dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri, bagaimana sikap hatimu memandang suamimu, memandang istrimu, memandang anak-anakmu, bagaimana sikap hatimu. Apakah sikap hatimu memposisikan engkau sudah pada posisi yang benar sesuai dengan wewenangmu, sesuai dengan tanggung jawabmu, atau engkau memiliki posisi sikap hati yang kamu anggap bahwa engkau adalah paling benar, namun tidak seperti itu. Standar kebenaran hidup kita yang orang percaya adalah kita kembalikan kepada firman Bapa Yahweh.
bagaimana memposisikan kita sebagai wewenang, tugas, dan tanggung jawab kita. Dan kita memiliki sikap hati, karena sikap hati inilah diisi oleh bagaimana karunia Ruach HaKodes yang menjamah kita. Kita harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, iman, dan adanya pengendalian diri. Itu semua berangkat dari sikap hati kita. Namun bila sikap hati kita masih belum beres, saudaraku, bereskan dulu untuk kita dapat menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Karena bila itu sudah beres, maka sikap hati kita sudah baik, sikap hati kita sudah memang benar-benar dibereskan, maka percayalah, firman ini dinyatakan dalam hidup kita. Setiap masalah, setiap beban apapun yang kita hadapi, kita memahami itu, maka kita percaya Bapa Yahweh akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi hidup kita. Walaupun kita harus lakukan apa yang Adonai Yeshua HaMashiach katakan, untuk ikut Adonai Yeshua HaMashiach kita harus mampu sangkal diri dan pikul salib dan ikut Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati menuju kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang ini semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan bersama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kita mendapat keselamatan yang pasti itu. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.